Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang aku sayangi dan aku banggakan, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan terlebih dahulu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya jangan lupa untuk tetap mengisi dan mengirim presensi atau absen kelas melalui Google Classroom. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini materinya sebagai berikut. Melanjutkan pertemuan yang lalu, ini masih ada kaitannya dengan bid'ah. Sekarang perbuatan bid'ah yang hanya terjadi dalam bidang agama, bukan dalam bidang adat kebiasaan atau tradisi. Contoh, sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat subuh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu beliau tidur miring ke kanan, berarti kepalanya di sebelah utara, wajahnya menghadap ke barat. Ya, kebiasaan ini dianggap sunnah oleh para sahabat. Padahal Siti Aisyah radhiyallahu anha sudah menjelaskan bahwa kebiasaan tersebut bukan sunnah. Kemudian contoh yang kedua, Rasulullah ketika makan terbiasa menggunakan tangan untuk suap. Tujuannya mendidik sifat kemudahan, tawadhu dan zuhud. Ya, bukan bid'ah seperti orang sekarang makan dengan menggunakan sendok atau garpu. Selanjutnya dalam hadis Rasulullah, kalian diutus sebagai orang-orang yang memberikan kemudahan, bukan sebagai orang-orang yang membuat kesulitan. Agama Islam datang dengan sifat mudah. Dilaksanakan, ya, mudah dilaksanakan maksudnya. Kemudian orang-orang yang membuat praktek bid'ah mengubah sifat mudah itu menjadi susah dan berat. Mereka membebani manusia dan menyulitkan dengan berbagai macam praktek baru, serta menambahkan hal-hal baru dalam praktek keagamaan yang membuat manusia menjadi terbelenggu oleh beban berat. Padahal Nabi datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dan beban yang berat itu. Agama membawa kemudahan dan bid'ah membawa kesulitan. Agama yang diisyaratkan oleh Allah pada dasarnya bersifat mudah, dan Allah juga mengutus nabinya dengan agama yang orisinal dan mudah dijalankan. Firman Allah, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Juga dalam ayat yang lain, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu agama suatu kesempitan. Ini surat Al-Hajr ayat 78. Selanjutnya, seperti diterangkan tentang sifat Rasulullah dalam kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu di Taurat maupun Injil, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 157. Dan dalam doa-doa Al-Quran yang terdapat dalam penghujung surat Al-Baqarah tertulis, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Selanjutnya, para pembuat bid'ah itu berkeinginan mengembalikan beban agama langit sebelumnya ke dalam Islam dan mendapatkan taklif atau beban hukum. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
Ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Demikian tadi materi untuk hari ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.